Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6441. Setelah mendengar Ria mengatakan bahwa dia memiliki racun aneh di tubuhnya, Charlie segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksanya. Seperti yang diduga, energi spiritual dalam tubuhnya sama dengan racun aneh dalam tubuh Yeremia. Charlie tak kuasa menahan desahannya. Victoria belum melihatmu, tapi dia sudah meracunimu. Itu memang gayanya. Setelah itu, Charlie berkata, racunmu sama dengan racun yang ada di tubuh keempat bangsawan itu. Mungkin saya belum bisa menyembuhkannya untuk saat ini, tapi saya rasa saya bisa menemukan cara untuk memperbaikinya sebelum batas waktu. Ria mengerutkan kening dan bertanya, apakah keempat bangsawan itu juga memiliki racun semacam itu di dalam tubuh mereka? Charlie mengangguk. Keempat bangsawan itu tidak hanya memiliki racun yang sama di dalam tubuh mereka, tapi juga sebuah bom waktu. Jika Victoria benar-benar mengajakmu untuk melatihmu, nasibmu seharusnya sama dengan nasib mereka. Seperti yang dia katakan, dia menceritakan kepadanya tentang insiden di Istana Niwan. Ria terkejut dan bertanya kepadanya dengan tidak percaya. Tuan benar-benar memasang formasi penghancur diri di Istana Niwan milik keempat bangsawan? Charlie balik bertanya, apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Ria mengangguk dan mempercayai apa yang dikatakannya dalam hatinya. Lagi pula, saat dia pertama kali menyerangnya, dia menyebutkan masalah Istana Niwan. Saat itu, dia tidak memahaminya. Sekarang tampaknya itu pasti benar. Selain itu, meskipun dia tidak melihat langsung permasalahan Istana Niwan, dia merasa bahwa hal itu memang sesuai dengan gaya Warriors Den. Warriors Den selalu seperti ini. Memeras hingga tetes terakhir nilai surplus bahkan setelah seseorang meninggal. Setelah memikirkannya, gejolak di jantung Ria sedikit mereda. Dibandingkan dengan Victoria yang memasang formasi yang dapat mengubah orang menjadi bom manusia di Istana Niwan, tertangkap basah oleh Charlie sepertinya bukan hal yang buruk. Saat itu, dia kembali memikirkan keluarganya. Dia bertanya kepada Charlie dengan sedikit ragu. Tuan Wade, kalau begitu, apakah saya tidak akan pernah melihat keluarga saya lagi di masa depan? Charlie berkata, jika suatu hari nanti aku bisa membunuh Victoria dengan tanganku sendiri, aku akan memberikan kebebasan penuh kepada kalian semua. Termasuk membantu kalian semua untuk melepaskan diri dari belenggu racun aneh itu. Saat itu, kamu akan bisa bertemu keluargamu. Ria mengangguk pelan. Dia tidak tahu apakah Charlie bisa membunuh Victoria. Tapi saat ini, dia tiba-tiba dipenuhi harapan untuk hari ini. Nasib tragis keluarga Song selama ratusan tahun sepenuhnya disebabkan oleh Victoria. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali kebebasannya, hal itu hanya mungkin terjadi jika Victoria meninggal. Seandainya dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemukan ibunya. Hal ini karena ayahnya membawanya pergi dari ibunya ketika ia berusia 1 tahun. Sejak saat itu, dia tidak pernah bertemu ibunya lagi. Dan ingatannya sudah lama kabur. Dan dia sama sekali tidak ingat apapun tentang ibunya. Namun, karena ia tidak pernah didampingi ibunya sejak kecil, dia bahkan lebih menyesali perbuatannya terhadap ibunya. Namun, mencari ibunya adalah ide yang sangat memberontak sebelumnya. Karena ajaran keluarga Song dengan jelas melarang siapapun untuk mencari keberadaan ibunya. Namun sekarang dia sudah tidak lagi berada di bawah kendali Warriors Den. Jika masih ada kesempatan untuk menemukan ibunya, dia tetap ingin mencoba. Melihat ekspresi berpikirnya, Charlie berkata, Earl Jeremiah, salah satu dari 4 Earl besar. Dia juga telah menyerah kepadaku. Tapi seperti kamu, dia juga memiliki racun aneh yang ditinggalkan Victoria di tubuhnya. Saya akan menempatkannya di Tiongkok agar dia dapat berlatih dengan lebih fokus. Setelah masalah ini terselesaikan, aku akan membawamu ke Tiongkok agar kalian berdua bisa bertemu. Mungkin kalian berdua bisa saling membantu. Saat ia berbicara, Charlie tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Bab 6442. Ria terkejut dan bertanya dengan cepat. Tuan Wade, apakah Anda akan membawa saya ke Tiongkok? Charlie berkata, aku belum memikirkannya. Kami akan membiarkanmu meninggalkan Maroko bersama yang lain di sini, atau membawamu kembali ke Tiongkok. Ria berkata dengan cepat,
Tolong, Tuan Wade, bawa saya kembali ke Tiongkok. Ayahku pernah mengatakan kepadaku bahwa aku lahir di Tiongkok. Mungkin ibuku masih tinggal di Tiongkok sekarang. Charlie bertanya padanya, apakah kamu ingin mencari tahu kabar whereabouts ibumu? Ya. Ria mengangguk dengan berat. Namun segera menambahkan dengan tergesa-gesa, Tuan Wade, jangan salah paham. Saya tidak terpikir untuk langsung mencari ibu saya setelah tiba di Tiongkok. Saya akan mengikuti semua pengaturan yang dibuat oleh Tuan Wade. Charlie berkata, jika kamu bekerja sama denganku untuk menyelesaikan apa yang ingin aku lakukan, aku bisa mempertimbangkan untuk mengantarmu kembali ke Tiongkok. Jika kamu ingin menemukan ibumu, aku juga bisa membantu. Ria berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Wade. Apapun yang Pak Wade butuhkan dari saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Charlie berkata, semua eksekutif senior dari pengawal kavaleri sedang menunggu di ruang konferensi. Kau ikut denganku untuk bertemu mereka. Kami akan memulai rencana evakuasi malam ini. Ria langsung berkata, baik, Tuan Wade. Saat itu, di ruang konferensi, sekelompok pemimpin garda kavaleri telah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Lusteryin memanggil mereka berkumpul tetapi tidak memberitahu mereka tentang Charlie. Dia hanya menyelaraskan detail rencana transfusi darah besar itu dengan mereka terlebih dahulu. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa rencana transfusi darah besar-besaran akan segera dilaksanakan, mereka seperti terong yang terkena embun beku, sedih dan sama sekali tidak mampu bergembira. Mereka juga bisa melihat maksud di balik rencana ini, dan tahu bahwa begitu rencana ini diimplementasikan, mereka akan terpisah dari keluarga mereka selamanya. Namun sayangnya, mereka tidak punya cara untuk mengubah situasi ini. Selama perintah untuk perubahan golongan darah besar dikeluarkan, semua orang harus bertindak sesuai perintah. Jika tidak, satu-satunya nasib yang menunggu mereka dan keluarga mereka adalah kematian. Setelah Luster selesai berbicara, dia berkata kepada semua orang, kita memiliki kesempatan untuk sepenuhnya membalikan situasi ini. Tapi aku tidak tahu apakah saudara-saudara itu bersedia berdiri di sisiku, Luster. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menyampaikan pendapat mereka. Bagi mereka, perubahan golongan darah yang drastis adalah situasi terburuk yang bisa mereka bayangkan. Dan bahkan lebih sulit bagi satu sama lain untuk menerimanya. Jadi, selama masih ada kesempatan untuk membalikan situasi ini, semua orang bersedia mengambil risiko. Tentu saja, premis dari mengambil risiko adalah bahwa tingkat keberhasilan harus dijamin sampai batas tertentu. Jika tingkat keberhasilannya sangat kecil, orang-orang ini tidak akan berani bercanda tentang kehidupan keluarga mereka. Namun kemudian Luster berhenti menceritakan detailnya kepada semua orang. Dia hanya meminta semua orang untuk menunggu dengan sabar dan mengatakan bahwa mereka akan segera mendapatkan kesempatan itu. Semua orang bingung dan berbisik-bisik satu sama lain di ruang konferensi. Merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak mengerti maksud Luster ketika meminta semua orang untuk menunggu kesempatan di sini. Pada saat itu, pintu ruang konferensi tiba-tiba didorong terbuka. Semua orang langsung menoleh ke pintu dan melihat Charlie masuk, diikuti oleh Ria yang berwibawa. Orang-orang ini tidak mengenal Charlie, tetapi mereka mengenal Ria. Melihatnya datang, mereka sangat panik. Mereka mengira sedang membahas pembalikan pertukaran darah dan ditemukan oleh Ria. Maka, satu persatu semua orang berdiri dengan perasaan bersalah, memberi hormat kepadanya dengan penuh hormat. Dan berkata dengan hormat, kami siap membantu Nona Ria. Melihat hal itu, Ria berkata, mulai sekarang, saya akan memutuskan semua hubungan dengan Warriors Den dan tidak akan lagi menjadi Miss Ria dari Warriors Den. Jika Anda bersedia, Anda bisa memanggil saya apa saja. Saya lebih suka dipanggil Nona Song. Semua orang terkejut ketika mendengar hal ini. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengumumkan di depan semua orang bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengan Warriors Den? Selain itu, meskipun dia ingin memutuskan semua hubungan dengan Warriors Den, mengapa dia mengatakannya di depan mereka? Lagi pula, status dan kekuatan pasukan kavaleri pengawal jauh lebih rendah daripada miliknya. Saat semua orang bingung, Charlie tiba-tiba bertanya, semuanya, jika saya memberi Anda dan keluarga Anda kesempatan untuk melarikan diri dari kendali sarang prajurit, apakah Anda bersedia menerimanya? Bab 6443. Kata-kata tenang Charlie seketika membangkitkan ribuan gelombang di antara kerumunan.
Luster baru saja memberitahu mereka tentang pertukaran darah besar-besaran itu. Saat itu, semua orang membenci Warriors Den. Tiba-tiba, seorang asing muncul dan mengatakan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kendali sarang prajurit. Kecuali Luster, semua orang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lagi pula, melepaskan diri dari kendali sarang prajurit bukan hanya tentang melarikan diri dari sini. Yang terpenting adalah racun aneh di dalam tubuh setiap orang harus dihilangkan. Jika tidak, bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka pasti akan mati mendadak dalam beberapa hari. Pada saat itu, Luster berkata, "Saudara-saudaraku, alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua adalah untuk membahas rencana besar ini dengan bapak ini." Pria itu masuk jauh ke dalam tempat ini tanpa mempedulikan bahayanya. Dan ingin membawa kita semua dan para prajurit yang gugur pergi dari sini. Dan dia akan menghilangkan racun aneh itu dari tubuh kita. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi diperbudak oleh sarang prajurit. Dan kamu tidak akan terpisah dari keluargamu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjawab bersama saya? Semua orang langsung merasa gembira ketika mendengar hal ini. Salah seorang dari mereka berdiri dan berteriak, "Komandan Yin, semua saudara laki-laki telah mengikutimu sampai ke sini. Selama kau mengucapkan sepatah kata pun, apapun yang kami lakukan, tidak masalah. Aku akan patuh tanpa syarat." Orang lain juga berkata, "Komandan Yin, selama kita bisa menjaga keselamatan keluarga kita, aku akan mengorbankan hidupku." Saat semua orang menyampaikan pendapat mereka, Charlie dapat melihat bahwa para penjaga kavaleri ini tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Hampir semuanya hanya peduli pada keluarga mereka. Asalkan mereka bisa menjamin keselamatan keluarga mereka, mereka akan mati seketika tanpa ragu-ragu. Melihat bahwa semua orang telah menyampaikan pendapat mereka, Luster langsung berkata kepada Charlie, "Tuan, mulai sekarang, saya dan semua saudara akan mematuhi perintah Anda." Semua orang langsung berkata serempak, "Semuanya berada di bawah kendalimu." Charlie mengangguk dan berkata, "Nama belakang saya adalah Wade. Anda bisa memanggil saya Tuan Wade, karena perubahan besar akan dimulai dalam 3 hari. Dan kita harus memindahkan semua orang dari sini dengan tertib dalam waktu 3 hari. Karena tempat ini perlu terus beroperasi dan terus menyediakan fosfat jadi untuk more trade. Semua penjaga kavaleri yang bertanggung jawab atas produksi perlu mempercepat produksi hingga kapasitas penuh. Pada saat yang sama, saya akan mengevakuasi semua tentara yang gugur dan keluarga mereka ke sini terlebih dahulu. Lalu evakuasi keluarga semua pengawal kavaleri. Dan pasukan kavaleri akan dievakuasi paling terakhir. Seluruh proses harus berjalan lancar. Dengan tabuhan drum, semuanya tertata rapi, yang terpenting adalah kerja sama semua orang. Oleh karena itu, Yin perlu mengatur pembagian kerja yang wajar dan kerja sama penuh dari semua orang yang hadir. Setelah itu, dia mengeluarkan pil permajaan dan pil penambah nutrisi. Lalu mengambil sebotol air minum dari sudut ruang konferensi. Saya mengambil sedikit dari 2 pil itu, lalu memasukkannya ke dalam air. Lalu berkata kepada Ria yang berada di sampingnya, "Bantu aku mengambil beberapa gelas air." Ria segera berbalik dan mengambil beberapa gelas air sekali pakai. Charlie menuangkan air minum yang dicampur pil ke dalam cangkir. Hanya setengah cangkir di setiap cangkir. Lalu berkata kepada Luster dan yang lainnya, "Minumlah air dari gelas ini, dan racun dalam tubuhmu akan dihilangkan." Semua orang mengoperkan gelas air itu dengan ragu-ragu. Dan meminum semuanya di bawah kepemimpinan Luster. Kemudian, semua orang langsung merasakan bahwa racun ganas dan aneh yang bercampur dengan ki sejati di dalam tubuh mereka dengan cepat hancur dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, hal itu digantikan oleh gelombang energi alami. Sebenarnya, racun yang disiapkan Victoria untuk regu pembunuh dan pengawal kavaleri adalah campuran ki sejati yang tak terkendali dan energi spiritual, di mana ki sejati merupakan mayoritas, dengan hanya sedikit energi spiritual yang tercampur di dalamnya. Perpaduan antara ki sejati dan energi spiritual ini dapat meningkatkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya ketika berada di dalam tubuh mereka. Bab 6444. Namun, ki sejati itu sendiri juga merupakan bom waktu. Jika mereka gagal meminum penawarnya tepat waktu, ki sejati akan menyerang meridian dan organ dalam mereka, menyebabkan mereka mati seketika.
Ramuan Charlie mengandung ki sejati murni dan sejumlah kecil energi spiritual. Setelah meminumnya, keduanya akan bekerja sama untuk mengatasi ki sejati yang tidak terkendali dan menghancurkannya sepenuhnya. Ki sejati yang tak terkendali telah lama menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa dan tubuh mereka. Mereka dapat merasakan keberadaan belenggu itu setiap saat. Jadi ketika belenggu itu langsung hancur berkeping-keping, mereka langsung menyadari bahwa belenggu yang telah ada di tubuh mereka sejak lahir akhirnya lenyap sepenuhnya pada saat ini. Untuk sementara waktu, semua orang sangat gembira. Dan banyak orang bahkan berpelukan dan menangis. Keinginan terbesar dalam hidup mereka. Sama seperti para leluhur mereka, tujuan mereka adalah untuk dapat memutus belenggu ini. Sayangnya, karena racun tersebut bercampur dengan energi spiritual, para prajurit ini tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Racun itu hanya dapat dinetralisir dengan menggunakan energi spiritual yang lebih kuat. Meskipun kekuatan Charlie jauh lebih buruk daripada Victoria, Victoria perlu mengendalikan sejumlah besar orang. Untuk menghemat energi spiritual, dia hanya menyisakan sedikit energi spiritual di tubuh para penjaga kavaleri dan prajurit maut tersebut. Bagi Charlie, mendetoksifikasi mereka bukanlah hal yang sulit. Luster sangat gembira. Dia agak skeptis apakah Charlie mampu mendetoksifikasi mereka. Sekarang, setelah mengalami sendiri, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Jadi, dia mengambil inisiatif dan berjalan menghampiri Charlie. Berlutut dengan satu lutut, menundukkan kedua tangannya, dan berkata, "Kebaikan hati Bapak Wade yang luar biasa, para bawahan tidak akan pernah melupakannya." Yang lain segera melangkah maju dan berlutut dengan satu lutut. Charlie berkata, "Waktu sangat terbatas. Semuanya, cepat pimpin anak buah kalian untuk mempercepat produksi. Komandan Yin, ikutlah denganku untuk menemui para prajurit yang gugur di sini." Luster langsung berkata, "Baik, Tuan Wade." Setelah itu, dia berkata kepada yang lain, "Katakan pada saudara-saudara untuk melakukan yang terbaik dalam menambang dan memproduksi. Rumel, kau pindahkan semua prajurit dari batalion ketiga ke area pertambangan untuk memberikan dukungan. Pertama-tama bantulah batalion pertama untuk menambang. Lalu bantu batalion kedua untuk memproduksi." Rumel adalah salah satu dari dua orang yang baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Charlie. Dia adalah kapten batalion ketiga dan komandan nomor 1 batalion ketiga. Di Duk Mining, batalion ketiga terutama bertanggung jawab atas keamanan, transportasi, bongkar muat, dan pemeliharaan. Dalam pekerjaan pendukung ini, orang-orang di bawah komandonya bersifat fleksibel dan mudah dipindahkan. Belakangan ini, anak buahnya terutama sibuk membangun menara pengawas di daerah pertambangan dan memasang peralatan pemantauan selanjutnya. Namun, tugas-tugas ini dapat dihentikan sepenuhnya untuk saat ini. Jika ia memindahkan tenaga kerja untuk mendukung area pertambangan dan setiap orang meningkatkan intensitas kerja, pekerjaan penambangan dalam 3 hari ke depan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Dengan cara ini, dalam 24 jam ke depan, mereka dapat fokus pada produksi kilang tersebut. Asalkan kilang tersebut mampu menghasilkan seluruh kapasitas produksi untuk 3 hari ke depan dalam waktu 48 jam berikutnya. Sebagian besar pasukan kavaleri pengawal dapat ditarik mundur lusa. Hanya Rumel yang tersisa untuk mengirim tim bongkar muat guna memuat truk fosfat terakhir dan menyelesaikan proses sandar dan pengiriman dengan kereta api nasional Maroko. Rumel langsung berkata, "Komandan Yin, tenang saja. Saya sendiri akan memimpin saudara-saudara dari batalion ketiga ke area pertambangan untuk memberikan dukungan." Luster mengangguk dan berkata dengan lantang, "Mulai sekarang, semua saudara harus bersatu dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Apakah keluarga kita dan generasi mendatang dapat terhindar dari nasib menjadi tawanan selama ratusan tahun bergantung pada 3 hari ke depan?" Ketika seluruh pengawal kavaleri segera mulai bekerja lembur untuk penambangan dan produksi, Charlie membawa Ria, di bawah kepemimpinan Luster, ke tambang bawah tanah. Tempat di mana ribuan tentara yang tewas dan keluarga mereka dipenjara. Tambang bawah tanah ini memiliki total 3 lubang masuk. Desain awalnya adalah 2 unit digunakan untuk menambang dan mengangkut biji fosfat ke permukaan. Dan yang satunya lagi secara khusus digunakan untuk ventilasi seluruh tambang bawah tanah. Kini, lubang ventilasi tambang telah sepenuhnya diblokir oleh pagar besi setebal lengan untuk memastikan bahwa hanya ventilasi yang dapat digunakan. Dan tidak seorang pun bisa melarikan diri dari sini. Selain itu, kedua pintu keluar tambang yang awalnya dirancang untuk mengangkut biji fosfat semuanya diblokir rapat dengan pintu besi berat.
Bab 6445. Para pengawal kavaleri batalion ketiga memiliki personel khusus yang bertugas menjaga di sini. Dan kendali atas lift juga berada di tangan pengawal kavaleri. Saat gerbang tertutup dan lift tertutup, para prajurit yang tewas di bawah sana sama sekali tidak bisa melarikan diri. Selain itu, meskipun prajurit maut dan pengawal kavaleri setara dengan tahanan dan penjaga penjara masing-masing, nasib mereka sebenarnya sama. Para prajurit maut tidak dapat meninggalkan tambang tanpa izin. Sementara itu, pasukan kavaleri pengawal hanya memiliki radius aktivitas beberapa kilometer lebih luas daripada mereka, dengan wilayah pertambangan Duk Mining sebagai batasnya. Tak satu pun dari mereka dapat melepaskan belenggu ini sesuka hati. Oleh karena itu, para prajurit maut sama sekali tidak akan mencoba melarikan diri. Karena melarikan diri itu sia-sia. Begitu masa berlaku penawar racun habis, mereka pasti akan mati. Mereka bertiga datang ke pintu masuk. Dan Luster langsung berkata kepada para pengawal kavaleri yang berjaga di sini, "Buka liftnya, kami ingin turun." Para pengawal kavaleri mematuhi perintahnya dan tentu saja tidak berani mengabaikannya. Mereka segera membuka pintu dan kemudian menyalurkan listrik ke lift. Lampu di dalam lift menyala. Dan Luster langsung berkata kepada Charlie dan Ria, "Tuan Wade, Nona Song, silakan masuk." Charlie mengangguk dan masuk ke lift lebih dulu, diikuti oleh Ria. Luster masuk terakhir dan menekan sebuah tombol pada mesin sinyal. Para pengawal kavaleri yang menerima sinyal tersebut segera mengaktifkan lift dan dengan cepat turun ke dasar tambang. Saat lift turun dengan cepat, Luster bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah saya perlu mengumpulkan semua prajurit yang gugur dan keluarga mereka di sini nanti?" Charlie berkata, "Kumpulkan para pemimpin prajurit yang gugur terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan situasinya kepada mereka terlebih dahulu. Lalu biarkan mereka mengumpulkan semua orang. Biarkan mereka menjelaskannya kepada rekan-rekan dan keluarga mereka secara langsung. Ini akan lebih meyakinkan, dan saya tidak punya waktu untuk mendetoksifikasi semua orang hari ini. Yang bisa saya lakukan hanyalah membersihkan racun dari para pemimpin di semua tingkatan terlebih dahulu. Biarkan mereka mempercayai saya, lalu biarkan mereka mengorganisir semua orang untuk dievakuasi terlebih dahulu. Setelah dievakuasi ke tempat yang aman, saya akan membantu orang lain menjalani detoksifikasi." Setelah itu, Charlie bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kali semua orang minum obat?" Luster langsung berkata, "Semua orang baru saja meminum penawarnya 2 hari yang lalu. Jadi masih ada banyak waktu." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, cukup waktu." Lift tersebut bergerak selama sekitar 1 menit. Setelah mencapai dasar tambang, seorang pria langsung muncul ke permukaan. Melihat bahwa itu adalah Luster, dia langsung berkata dengan hormat, "Komandan Yin, mengapa Anda datang sendiri?" Luster berkata, "Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Silakan panggil komandan Anda dan seluruh 1000 keluarga serta kepala panji ke aula depan untuk berdiskusi." Prajurit yang tewas itu langsung berkata, "Komandan Yin, silakan pindah ke aula depan sebentar. Saya akan pergi memberitahu komandan sekarang." Melewati terowongan tambang, ketiganya datang ke aula depan stasiun prajurit yang telah meninggal itu. Ini awalnya merupakan lokasi penambangan di area tambang fosfat. Setelah Warriors Den mengambil alih, tempat itu berubah menjadi jalan wajib untuk memasuki stasiun. Permukaan kerja ini ditopang dan diperkuat. Sekarang, tempat ini telah menjadi lokasi pertemuan bagi para prajurit yang gugur. Dan tempat ini juga merupakan tempat di mana Garda Kavaleri memberikan tugas kepada para prajurit yang gugur. Aula depan terang benderang saat ini. Ruangan yang sangat luas ini didesain seperti kantor pemerintahan kuno. Terdapat ruang terbuka datar di tengahnya. Dan 3 kursi kekaisaran ditempatkan di depannya. Pada saat itu, ada juga 2 prajurit maut yang berjaga di aula depan. Ketika mereka melihat Luster datang, mereka segera melangkah maju dan berkata dengan hormat serempak, "Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Komandan Yin." Luster mengangguk dan berkata kepada kedua pria itu, "Saya telah memanggil pertemuan para komandan dan pemimpin Anda di semua tingkatan. Kamu boleh pergi duluan."